Madura United desak PT LIB segera berikan kepastian kompetisi Liga 1. Madura United harap-harap cemas dengan kelanjutan kompetisi PRI Liga 1 2022-2023. Sempat ada kabar kompetisi bakal dilanjutkan akhir November, tetapi segalanya kembali buram setelah tim gabungan independen pencari fakta TGIPF mengeluarkan rekomendasinya. Salah satu poin rekomendasi yang dikeluarkan adalah menangguhkan seluruh kompetisi di bawah PSSI dan PT Liga Indonesia Baru hingga ada perubahan yang signifikan dalam pengaturan kompetisi. Direktur PT Polana Bola Madura Bersatu PPMB Ziaul Haq Abdur Rahim enggan berpolemik dengan hal tersebut. Ia mengaku menunggu instruksi terkait kepastian apakah kompetisi musim ini jadi dilanjutkan atau tidak. Satu hal yang perlu digarisbawahi, keputusan lanjut tidaknya kompetisi sudah sangat dinantikan banyak pihak, sebab bakal banyak yang terdampak jika PSSI dan PT LIB menghentikan kompetisi. Jordi Amat bangga juara Liga Malaysia bersama JDT. Johor Darul Ta'zim kembali menjadi juara di Malaya Super League. Gelar yang diraih di tahun 2022 ini merupakan gelar ke-9 secara beruntun yang diraih JDT. Tim berjuluk The Southern Tigers itu tampil sangat dominan di Malaysia Super League 2022. Mereka unggul 12 poin dari Terengganu yang ada di posisi kedua. Ada satu pemain keturunan Indonesia yang ada dalam bagian skuad JDT tersebut. Pemain yang dimaksud adalah Jordi Amat. Namun Jordi Amat memang telah bergabung dengan klub tersebut. Ia belum sempat menjalani debut di MSL. Debut Jordi Amat malah terjadi di ajang AFC Champions League. Jordi Amat pun bangga bisa menjadi bagian dari JDT, apalagi ia belum lama bergabung dengan klub yang identik dengan warna biru dan merah itu. Persib Putri siap berlaga di WFC 2022. Ada 18 pemain Akademi Persib Putri diboyong ke Singapura untuk melakoni Women Football Championship WFC yang digelar pada 17 hingga 21 Oktober 2022. Persib Putri menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang terlibat dalam turnamen yang digelar di Singapura itu. Pelatih Akademi Persib Putri Iwan Bastian mengatakan bahwa 18 pemain yang dilibatkannya untuk turnamen WFC ini mayoritas adalah pemain yang dibina Akademi Persib sekaligus mempersiapkan untuk tampil di Liga 1 Putri. Sementara itu, striker Akademi Persib Putri Neng Resti Agustiani mengaku siap tampil tajam di lini depan tim berjulukan Putri Biru itu saat menjalani WFC di Singapura. Arema FC minta masukan untuk pulihkan trauma psikis. Sejak terakhir di Kanjuruhan pada 1 Oktober lalu, Arema FC belum menggelar latihan. Mereka masih berduka karena 132 jiwa jadi korban dalam kejadian itu. Rabu 19 Oktober 2022 mulai terdengar jika tim berjuluk Singo Edan ini akan memulai latihan. Sebenarnya sampai saat ini Arema belum berpikir tentang kompetisi. Sekarang fokus mereka adalah untuk memulihkan psikologi untuk latihan dulu. Manajemen Arema FC kini membuka diri untuk menerima masukan dari semua pihak, baik dari kalangan akademisi, psikolog hingga masyarakat luas. Gol indah Elkan Bagot dipuji setinggi langit oleh pelatih Gillingham. Manajer Gillingham FC, Neil Harris memuji setinggi langit gol indah Elkan Bagot yang menghindari timnya dari kekalahan saat menghadapi Stevenage FC di Pricefield Stadium Sabtu 16 Oktober 2022. Dalam laga tersebut, Elkan Bagot dipercaya bermain sebagai starter Gillingham FC. Manajer Neil Harris menjadikannya sebagai bek tengah untuk mendukung skema 4-2-3-1. Namun Gillingham FC harus kebobolan lebih dulu melalui sundulan Danny Rose pada menit ke-28. Gol itu kemudian dibayar tuntas oleh sundulan Elkan Bagot ke gawang Stevenage pada menit ke-40. Gol Elkan Bagot menghindari Gillingham FC dari kekalahan sebab pada babak kedua tak ada lagi gol yang terjadi dalam laga pekan ke-13 Football League 2 2022-2023. Menpora pastikan Stadion GBT tetap jadi venue Piala Dunia U20 2023. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memastikan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya tetap menjadi venue Piala Dunia U20 2023. Kepastian itu diungkapkan Zainuddin Amali ketika melakukan kunjungan ke Stadion Gelora Bung Tomo. Dalam kunjungannya, Zainuddin Amali didampingi langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyati. Dalam inspeksi tersebut, Zainuddin Amali melakukan pengecekan terhadap kondisi rumput lapangan. Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan meninjau seluruh ruang dan fasilitas pendukung stadion. Zainuddin Amali menegaskan Stadion Gelora Bung Tomo layak menggelar Piala Dunia U20 2023. Itu sudah dibuktikan dengan sejumlah kunjungan dan perbaikan yang dilakukan di stadion berkapasitas 45.000 penonton itu. PSM akhirnya lepas 2 pemain muda ke Timnas Indonesia U20. PSM Makassar akhirnya melepas 2 pemain muda untuk memenuhi panggilan TJ Timnas Indonesia U20 di Turki dan Spanyol. Kedua pemain itu adalah Zaki Ashraf dan Ricky Pratama. PSM melepas mereka bertepatan dengan keputusan pelatih Bernardo Tavares yang meliburkan tim dari latihan bersama. Sebelumnya Bernardo enggan melepas Zaki dan Ricky dengan alasan 2 pemain jebolan Akademi PSM itu sebaiknya tetap berlatih di tim. Bernardo juga menilai agenda TJ Timnas Indonesia U20 di Eropa bukan untuk menghadapi pertandingan penting. Diperbolehkannya Zaki dan Ricky ke TJ Timnas U20 juga dianggap menguntungkan untuk PSM. Keduanya bisa mendapat program latihan langsung dari Sintayong di saat PSM meliburkan tim.
Persija perkenalkan bus mewah yang siap manjakan pemain. Persija Jakarta secara resmi memperkenalkan bus tim yang akan digunakan mulai musim ini. Bus mewah itu dilengkapi sejumlah fitur canggih dan hiburan yang siap mengantarkan para pemain. Suasana elegan langsung terasa saat memasuki bus anyar Persija Jakarta. Bus ini menggunakan interior bernuansa krem dan coklat. Terdapat 34 tempat duduk yang dilengkapi penumpang tangan dan penumpang kaki. Dengan begitu, para pemain akan nyaman meski duduk dalam perjalanan panjang. Untuk hiburan, bus ini juga sudah dilengkapi AVOD, audio visual on demand. Selain itu, ada pula fasilitas toilet dan air purifier untuk menetralisir udara di dalam bus sehingga pemain tetap merasa nyaman karena bisa menghirup udara segar.